BMKG mengeluarkan peringatan keras. Sekeras apa? Ini dia. Mali menghina Jokowi yang Belum, aku tanya videonya Mali yang lucu-lucu gitu. nah, itu ya berbeda lagi orang. Oh, salah server, maaf. Hai viewers cpnn.com, jumpa lagi di Reaction. Ada cerita? Di balik berita. Kalau kita ketemu di Reaction tuh biasanya kita pasti ngomongin 5 berita terpopuler dong. Dan di tentunya selama sepekan. Reaction. Iya, dalam satu pekan ini ada banyak sekali berita yang bikin lo heboh di rumah. Itu semua dirangkum di cpnn.com. Tapi kenalan dulu nih sama teman baru aku. Iya. Makasih udah dikenalin. Nia, siapa namanya? Leovina Putri. Iya, jadi saya manggilnya Leovina, Vina atau Leo atau Putri. Enggak, kalau susah panggilnya sayang. Oh ya, oh sayang. Gimana sayang PPKM-nya? Ya, sesuai dengan tingkat kepedasan yang dikeluarkan pemerintah, PPKM level 4. Mau nyebut merek ini. Oke Vina, kita kan seperti biasa ya portal JPNN yang terdepan mengabarkan sebuah fakta. Ini kan dibanjiri dengan jutaan viewer. Salah Yes. satunya itu yang paling banyak dibaca itu adalah soal Nikita Mirzani yang lagi ngamuk. Oh, Iya. Nyai Ratu. Nyai ya. Ratu, Nyai ya panggilannya ya. heeh. Kalau nggak salah, kalau Iya. saya benar. Tapi netizen panggilnya seringnya Nyai. Oh, Nyai. Tapi gue suka tau seksi-seksi realistis gitu loh. Realistis sebelah mana? Menurut gue ya kan Reaction. Tapi ada yang lebih keren. Apa? BMKG mengeluarkan pernyataan keras. Nggak tahu sekeras apa. Wow, kalau udah ngomong BMKG tuh udah pasti nyambungnya ke bencana, gempa, gitulah. Tapi ada banyak berita lagi yang lebih seru. Ya. Selengkapnya ini dia di Reaction cpnn.com. Berita terpopuler kelima di cpnn.com yakni berjudulnya gue jelasin. Penjelasan Panselnas soal formasi PPPK 2021 hilang di SSC ASN. Seluruh guru honorer wajib tahu. Hilang. Ya. Gimana menguap? Jadi tuh kan Kemenpan RB kan lagi membuka pendaftaran CPNS lagi. Jadi Yes. guru honorer itu boleh mendaftar untuk mengisi formasi PPPK. Nah, tapi di situs SSC ASN ini formasi PPPK itu menghilang. Jadi bingung dong, padahal di setiap satu sekolah itu sudah menjatah, oh guru honorer ini bakal masuk dapat jatah untuk daftar PPPK. Tapi kalau di websitenya itu PPPK-nya nggak ada. Nah, akibat hal ini Kemenpan RB dan Kemenristek Dikti itu ya kontra dong. Akhirnya mereka bertemu untuk membicarakan hal ini karena peraturan menterinya itu berpunggungan, tidak sinkron gitu kan. Bahkan ini juga diprotes oleh pengurus besar PGRI, juga semua yang bersangkut paut dengan ASN lah gitu. Tapi kalau mendengar kata menghilang nih kayaknya memang lagi musimnya ya. Selain SSCASN juga memang lagi musim ghosting. Jadi nada curcol. SSCASN itu mengghosting. Tapi ya gimana nggak di ghosting? Kalau misalkan saya udah jadi honorer terus gitu, wah ada pendaftaran CPNS nih, otomatis gue pasti mempersiapkan belajar dong, bisa dapat formasi ASN, gimana caranya mengakses, gue harus ke website mana, nyari informasi mana. Dan kebetulan di JPNN itu kan kalau berita-berita soal CPNS tuh nomor 1. Nah, dari pertemuan ini memunculkan 11 poin. Yes. Tentang kesepakatan antara Kemenristek Dikti dan Kemenpan RB. Nah, terus pada banyak yang nyambut. Baiklah, kalau emang sudah dibahas, nih di komentarnya itu bilang gini. Oke, ini ada nih. Cukup pemberkasan saja, prioritaskan yang memiliki masa kerja terlama, kinerja terbaik, dan pendidikan linier. Tapi memang harus diprioritaskan banget ya pendidikan linier itu, karena kan sebenarnya nih ini kalau opiniku ya, pendidikan linier itu memang bagus, tapi ketika aplikasinya itu nggak harus. Misalnya kalau dia ternyata anak dari jurusan bahasa, kan nggak harus bahasa Indonesia yang baik dan benar juga. Semua orang harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, menurut gue sih ya pendidikan penting, tapi juga maksudnya implementasi pegawai di masyarakat itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau orang kerja kan nggak melulu tentang akademik ya, cuman lo harus mulai dari attitude, terus semangat kerja, etos kerja,
dan juga bisa berkomunikasi dengan baik. Itu yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan. Sedikit curcol ya. Iya, terus ada komentarnya dia lagi deh. Yang selanjutnya komentar adalah nuntut boleh-boleh aja, tapi yang logis semuanya itu harus pakai aturan PPPK PNS sama harus tes. Nah, jadi syarat guru honorer itu sistem keluarga itu nggak bisa dipungkiri. Anak saudara dimasukkan terus BKN saudaranya gimana? Ini negara BKN kerajaan. Oh, semacam nepotisme kali ya? Iya. Padahal kemarin tuh kan kepala BKN jadi narsum di CPNN tuh, dia ngomong gini, anak saya aja nih daftar CPNS untuk jadi dokter apa ya, lupa saya. Itu saya nggak berani nemenin nih, padahal kepala BKN loh, bisa aja kan dia, nih anakku nih masukin gampang banget. Itu cuman ya emang harus berjuang. Tapi emang lagi musim sih kekuatan orang dalam. Iya, lo kalau nggak punya skill atau apa gitu, otomatis beruntung. Kalau lo punya jalur orang dalam. Berita terpopuler keempat selama sepekan ini terkait dengan keberangkatan selama PPKM level 4 ya, bukan PPKM darurat lagi ya. Keberangkatan pesawat. Iya, keberangkatan menggunakan transportasi pesawat dari Kementerian Perhubungan ini ya. Ini wajib nih, wajib AIN. Wajib AIN adalah karena Presiden Direktur PT Angkasa Pura II Muhammad Awaludin menyampaikan ada kabar terbaru, yaitu adalah penerapan validasi dokumen secara digital. Kalau kemarin bawanya repot banget, ada kertas banyak-banyak ya kan, sekarang hanya satu di aplikasi digital Peduli Lindungi yang kalau misalnya misalnya nih udah vaksin kan, dari kemarin kan kalau vaksin selalu unduh aplikasi Peduli Lindungi. Nah di situ nanti nggak hanya isinya vaksinasi aja, tapi udah bisa semua dokumen keberangkatan di satu aplikasi Peduli Lindungi itu. Berarti syarat-syarat keberangkatan sudah dalam satu aplikasi ya, termasuk kan, hasil tes. Yes, termasuk hasil tes yang tidak bisa dipungkiri lagi. PCR yang dipersiapkan bisa H-2, kalau PCR ya H-2, kemudian berlakunya cuma 2 hari ya? 2 hari untuk PCR, terus antigen H-1. Jadi untuk keberangkatan masih tidak jauh berbeda sama yang kemarin-kemarin PSBB atau PPKM. Cuman bedanya lebih praktis gitu. Yes, cuman satu dan anti pemalsuan. Betul sekali. Tapi ingat, nggak main-main nih, untuk yang namanya selain vaksinasi, kemudian tadi ada dokumen digital, yang kita kalau misalnya PCR dan juga antigen itu di lab resmi yang sudah ditunjuk sama Kementerian Ada Kesehatan. berapa tuh lab yang ditunjuk? Ada 749 ya, kurang lebih. Oh berarti gini, oke baru paham. Berarti kan marak tuh yang hasil tes antigen palsu karena semua orang bisa menyelenggarakan hal itu. Tapi kalau untuk khusus perjalanan kamu menggunakan pesawat harus tes lab di 748 laboratorium yang ditunjuk. Bagus juga ya. Nggak mungkin dong, ini kan nih aku sebutin nih kan 749 ya kan. Doer ini. Selesai nanti, pokoknya nanti bisa dilihat di Kementerian Kesehatan website-nya, di situ ada lab yang memang wajib melayani para calon penumpang pesawat. Gitu. Dan ini tuh disambut baik tuh sama enak banget ya. Ini penumpang-penumpang, berarti habis ini kita bisa traveling ya, enggak sih? Pastikan handphonenya nggak lowbat. Ya benar, jadi pas waktu boarding ya, kadang kan kita, apalagi kalau yang handphonenya cepet habis baterainya, repot banget. Jadi kalau sebelum boarding pastikan baterainya jangan lowbat. Oke. Selain dokumen-dokumen digital ya. Iya. Tapi kenapa kayak gini hal-hal yang menyangkut kebijakan pemerintah selalu dikomentari. Iya, tapi masih dikeluhin loh. Ini ada ada salah satu netizen bernama Mardias Niko, dia bilang, "Oh, negaraku tercinta." Ini pakai puisi ya gue ngomongnya. Kenapa kok begini amat ya nasib rakyatmu? Kenapa nasibnya seperti Berarti apa? mungkin dia nganggapnya ribet kali ya. Kenapa harus perjalanan pesawat terbang harus PCR, udah ada antigen harus PCR. Enggak sih, lebih ke aplikasi gitu. sih, menu-menuhin. Padahal kalau kita nih ya, kalau misalkan pakai aplikasi, di kosku tuh kertas tuh jarang loh. Serius. Itu semuanya jadi satu sama aplikasi gitu ya. Jadi menurut gue sih nggak ribet sih ya. Kecuali kalau calon penumpangnya emang yang sudah sepuh atau dia yang gaptek lah ya, bukan gaptek sih, kurang familiar menggunakan HP dan lain-lain gitu mungkin. Tapi tenang aja, meskipun agak kurang familiar ya dengan yang kayak gini, petugas-petugas itu sangat friendly, bisa membantu. Pokoknya di setiap lab, kemudian di bandara, karena ini pengalaman juga ketika ke lab kayak gitu kan, ada yang orang tua nggak ditemenin, itu kasihan banget. Tapi di situ
cukup teredukasi kok pelayanannya. Jadi Iya. kalau misalkan Simba datang gitu, ini oke Bu, apa yang bisa saya bantu nanti ke sana ya. Itu tuh keren banget sih. Oh jadi gitu ya Mbak? Enggak lah. Kalau bisa kalau ada Mbak gitu ya gue yang bantu lah. Pencitraan. Mulia sekali. Ada juga yang bilang gini, Pi. Apa tuh? Afri Biliardo. Kalau tidak ada keperluan mendesak, dipastikan pesawat akan sepi penumpang. Ujung-ujungnya orang pada pindah naik transportasi darat. Ini nih yang agak susah ya dibenahi. Ketika kamu ditolak oleh darat, oleh Oleh udara, maka beralih ke darat. Padahal sama aja ya. enggak gini. Jadi kalau untuk transportasi darat itu tesnya random. Oh Random iya. test. Jadi memudahkan yang namanya untuk perjalanan. Kenapa pada pilih transportasi darat? Waktu itu pernah ngobrol aja gitu di terminal Pulau Gebang. Pulau Gadung. Ada Pulau Gadung, ada Pulau Gebang. Pulau Gebang, Iya kan? terminal Pulau Gebang. Jadi si penumpang ini kenapa sih kok milihnya nggak pesawat aja? Enggak, enak begini, nggak apa-apa lama, yang penting nggak ada tes PCR-nya. Padahal random ya. Iya, karena random. Karena bertujuan kan kadang kita berdoa semoga gue nggak dites atau nggak kena penyekatan atau tidak kena razia lah ya. Tapi kan kalau kita sadar nanti takut kada tes, kita tes antigen dulu deh, gitu loh Ya, tujuannya. diharapkan sih kepada pemerintah ya untuk yang transportasi darat maupun laut ini lebih diperketat gitu. Iya. Karena kalau teman-teman tuh kayaknya cuma pesawat aja atau transportasi udara aja yang Kalau nggak benar-benar gitu, ketat. ya gimana pandemi mau berakhir bro? Tidak menjamin semua itu dengan random dan random ya hasilnya juga random. Ya, kita harus kompak. Berita terpopuler ketiga, ini dari sosok selebritas kondang tanah air ya, ini Nikita Mirzani. Ya, presenter banget. Selebritas ya presenter, pemain Enggak, film. presenternya Tika. Oh, trendsetter. Enggak. Enggak sih. Emang apa nih kita? Ya nanti aja ngobrolnya. Nikita Mirzani ngamuk guys, jadi dia ngamuk tapi di story Instagram. Dia menceritakan kan dia baru dari Turki, terus datang pulang ke Indonesia. Dia harus wajib untuk karantina selama 14 hari. Dia nginepnya di hotel bintang 5 nih ngomongnya. Dia ngamuk-ngamuk di story karena pelayanan di hotel bintang 5 itu sungguh jauh dari kata pelayanan hotel bintang 5. Bahkan dia katanya disuruh nyuci piring karena kan habis pulang dari luar negeri karantina 14 hari itu kan padahal dia hasil PCR-nya negatif, tapi dia mengaku diperlakukan seperti seseorang yang positif COVID-19. Nah kan dia itu jadi nyewa 17 juta selama 14 hari itu. Dia nyewa hotel bintang 5. Pokoknya paketnya 17 juta. Pokoknya 17 juta tuh yang ditawarkan pada saat dia nyampe di bandara. Oke. Tapi ketika dia nyampe di hotel yang dituju untuk dia karantina selama 14 hari, harganya berubah jadi 24 juta apa 22 juta ya? Sebentar. 22 juta. 22 juta. Ya, 22 juta. Berarti selisihnya berapa? 5 juta, coy. Surprise. Tapi sebenarnya di permasalahan Nikita ini nyuci piringnya apa 5 jutanya? Kalau Nikita Mirzani kan tajir melintir ya. Kayaknya soal nyuci piring dan pelayanannya deh. Terus karena dia bilang di ruangannya itu sangat pengap. Jadi kayak tidak ada pendingin ruangan, nggak ada AC-nya. Ini Nikita Mirzani sebenarnya sebelum karantina udah dicek dulu belum? Udah, kan hasilnya negatif. Bukan, maksudnya hotel yang dipilih. Oh kayaknya gitu. dia enggak deh, kayak cuman jadi tuh mungkin kalau di bandara kayak ditawarin lo harus pulang dari Turki harus diarahin gini terus tinggal milih gitu kayaknya. Buru-buru kali ya, nggak dibaca Mungkin. tuh 17 juta atau 22 juta paketnya Ya, gimana. ini Terus contoh netizen yang positive thinking. iya dong, semua kita tuh harus dilihat 17 juta apa sih, beneran 17 juta nggak? Karena ketika kayak gini, misalnya di salah satu website agen perjalanan gitu, kita Oh iya, dapat promonya apa, dia kan, ya. promonya 5, misalnya 5 juta. Pas diklik kan ternyata jadi 10 juta. Oh, ada teksnya, ada servisnya dan segala macam. Nah, ini kita menjadi mungkin buru-buru ya. Mungkin tidak selektif karena kalau Buru-buru kita aja booking nih, Nyai, kalau ya, kita mau booking kemana hotel kan di aplikasi kita booking hotel di aplikasi kan pasti ngeliat Iya. nih kamarnya gimana, kamar mandinya gimana, ada bathtubnya enggak, bentuknya gimana. Oh kayaknya bangunannya sudah lama ya, gitu kan kita pindah gitu loh. Mungkin kita bisa Mirzani juga. disuruh nyuci piring loh. Bisa dicuci semua otaknya itu sehotel. Nanti kukunya patah. Nggak apa-apa, yang penting semangatnya nggak Tapi patah. sabar ya Nyai ya, tapi dia tuh sampai bikin story-nya rame banget terus ditulis sama media. Di teks nggak sih hotelnya? Enggak, Baik, dia masih baik berarti. masih menyembunyikan. Ya. Cuman dia mengharapkan respons dari pemilik hotel agar merespons komplainnya dia. Katanya
gini, gue demen nih ngajak ribut yang begini-begini gitu. Karena jelas kan gimana apa yang dia dapatkan dari apa yang sudah dia keluarkan. Tapi kalau 22 juta cuy. Selebritis mah enak ya, di story nggak usah di tag, Iya. udah viral gitu. Makanya Udah jadi- ngetek berkali-kali, dibaca enggak. Makanya jadi seleb dong. Reaction bantu aku jadi selebgram. Nah, di sini netizen bilang apa? Purwanto nih. Oke, dia bilangnya protes ya protes, tapi kenapa harus nyumpain karyawan? Pakai nyumpain dong. Oh iya, dia tadi dia Nyumpahin juga. Hotel ini nggak akan laku, terus karyawannya kena COVID gitu. Nyumpahin Namanya juga orang emosi ya, semuanya emosi. disumpahin ya kan. Tapi kalau gue jadi Nikita Mirzani juga kesel sih, 22 juta bisa dapat beli buat DP rumah, buat beli motor gitu. Ya untung lo nggak jadi Nikita Mirzani sih. Terus siapa lagi? Dedi apa nih? Dedi kasih tinggi, Dedi kasih tanpa batas. Dedi. Katanya dia doa yang Dedi, Ded. berarti bukan Om Dedi yang itu ya? Ya, Dedi Kobusier. Jadi gue dong. Ntar dulu belum Katanya doa yang jelek-jelek akan kembali kepada orang yang mendoakan juga. Jadi hati-hati kalau mendoakan seseorang. Doa itu harus yang baik-baik gitu. Jadi baik banget ya Mbak ya. Jadi kamu disakitin kayak apapun tetap mendoakan yang baik gitu mungkin ini ya. kayaknya yang maksudnya komentar Dedi. ini semuanya pemuka agama Positif thinking kayak dia. Kalau gue kan harusnya ngegas dulu. Kalau dia positif thinking mulu gitu. Sabar ya Kak Nikita ya. Semoga segera mendapatkan penjelasan dari pihak hotel dan berakhir dengan damai. Dan nggak ada lagi kasus seperti ini gitu. Harga 17 juta dinaikkan jadi 22 juta mentang-mentang dia seorang public figure. Berita kedua selanjutnya nih yang lagi banyak diperbincangkan tentang BMKG mengeluarkan peringatan keras. Sekeras apa? Ini dia. Keras banget sih kalau menurut Jangan apa usah ya? ditekenin. Kalau udah ngomongin BMKG tuh udah kayak aduh bencana gitu loh. Iya, Jadi itu BMKG pasti berbau bencana dong ya kan Bu. Nggak, prediksi cuaca. Oh, prediksi cuaca. Positive Bisa, thinking. Bisa benar-benar. Oh, BNPB itu salah, mohon maaf. BNPB. BMKG alias Badan Meteorologi dan Geofisika ini memberikan peringatan keras. Nah, ini terkait dengan skenario terburuk gempa dan tsunami di wilayah Pacitan, Jawa Timur. Untung nggak salah. Di Laut tadi ya. Selatan berarti yes. Dan ini diperkirakan tingginya coba berapa tebak? Aku udah baca 28 meter. Iya, 25 sampai 28 meter. Jadi maksimal tuh 28 meter. Nah, kata Kepala BMKG Dwi Koreta Karnawati ini mengatakan potensi tersebut ini lantaran ada dalam peta. Jadi Kabupaten Pacitan ini berada di zona merah. Zona merah. Gitu. Pas patahan ya kalau nggak salah ya. Iya, pas patahan. Nggak tahu emang mana sebelah mana yang patah ya, belum dilihat juga sih. Dan di kasus Kabupaten Pacitan ini ada akses zona merah menuju zona hijau. Dan di ini kemungkinannya tercepat tuh melalui aliran sungai. Jadi potensi tsunami ini berhubungan dengan aliran sungai tersebut. Begitu. Jadi untuk punya saudara nggak di Gimana Pacitan? sih? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Ini sebenarnya update juga, update untuk di wilayah Pacitan juga. Jadi ada. Kenapa dikatakan seperti ini? Setelah melakukan penelitian itu ada 10 kajian. 10 kajiannya memang di sini nggak disebutin semua ya, karena 10 kan agak panjang juga. Pasti banget kalau ngomongin lempengan soal di bawah tanah anak geologi Mbak. Ya emang iya. Bukan, saya anak baik-baik kali, baik. Jadi yang tadi dibilang selain ada zona merah kan pasti ada zona kuning dan zona hijau. Ini bukan traffic light, bukan. Oh iya. Traffic light baru nyambung gua. Bukan yang ada di jalan raya, bukan, tapi yang ada di wilayah Pacitan, Jawa Timur yang sekarang sudah masuk ke zona merah. Jadi hati-hati gitu. Potensi tsunami sampai 28 meter. Sebenarnya gini nih, Baru-baru ini ya masuk zona merah ya? betul baru-baru ini karena kan pergerakan, aduh, ini bukan so tau ya, karena memang bumi ini selalu bergerak setiap harinya, apalagi di wilayah Sumatera sama wilayah Jawa itu tanahnya itu termasuk tanah aktif. Beda dengan wilayah Kalimantan, kemudian di wilayah Sulawesi, tapi terutama Kalimantan ya itu masuk tanah tua. Kalau dibilang itu tanah tua, makanya di sana lebih baik batu bara daripada gempa bumi. Coba ke daerah Kalimantan, apa ada berita gempa bumi? Nggak ada. Gue berasa kuliah geologi. Oh gitu. Oh Iya, ya. iya, Baru benar. paham nih kalau emang di Kalimantan itu tanah tua. Makanya Mengapa banyak banyak batu batu bara, bara? kan? Oke. Iya. Tapi panas banget Bu Kalimantan Bu. Hah? Panas. Iya. Iyalah batu bara. Ya kalau hujan Oke juga oke gini. oke. Padahal Pacitan pantainya bagus banget loh, Vina. Ya, justru Leo, itu. Putri.
Iya bagus. bagus banget. Sesuatu yang bagus tuh akan menyimpan sebuah misteri. Iya. Berarti kalau dapet cowok yang ganteng belum tentu di belakangnya bikin bahagia. Maksudnya bikin bencana apa gimana nih? Udah curcolnya nanti. Terus Jadi, terus. hati-hati ya pokoknya yang ada di wilayah Pacitan, Jawa Pacitan. Timur. Khawatirnya ini seperti di daerah Palu bencana yang tahun 2016 ya, 2016 ya di Palu. ya ada likuifaksi, Yes. gempa, terus tsunami. Tapi nggak itu separah. tsunami besar apa kecil ya? Itu Besar maksudnya ya? tsunami besar. Tsunami besar. Tapi tidak sebesar di Aceh ya. Iya, aduh. Di Aceh itu berapa meter ya? 12 meter kalau nggak salah. 12 meter tapi dibarengi dengan gempa. Oh iya, itu aja udah seheboh itu, apalagi 28 meter. Iya. Jadi semuanya harus hati-hati. Nah, Hati-hati, ini saya- netizen berdoa nih, ada Berdoa. Pramudikdo Zen. Mudah-mudahan prediksinya salah dan Indonesia aman dari segala macam musibah Ya. dan bencana yang ada. Amin. Amin. Ini namanya prediksi ya. Iya, ada Kalau juga. prediksi benar bukan prediksi namanya. Ya, tapi prediksi itu diperlukan ya, karena kan Iya. ilmu geologi terus berkembang, jadi bermanfaat untuk kita-kita yang kalau misalkan dunia pariwisata ya, karena kalau namanya pantai identik dengan pariwisata, kalau kita bisa menunda dulu lah Ya, ya. makanya untuk kalau misalnya untuk cuaca kan perakiraan cuaca. Perakiraan Nah, cuaca. yang cuaca pasti nggak ada. yang pasti hanya komentar netizen. Ada Maskur Mantep bilangnya gini, zikir Ya, dan istighfarnya diperbanyak. Amin. Ya kalau kayak begini gimana nih mau komentar? Tapi yang namanya juga bumi ya, bumi Iya. kan selalu mengalami apa sih kalau ilmu geologi? Apa tuh? Apa tuh namanya? Regenerasi, evolusi. Banyak istilahnya. Banyak ya istilahnya ya. Kayak gini, manusia aja hatinya bisa berubah-ubah. Isi bumi juga pasti bisa berubah-berubah isinya. Bisa Oh, no. berubah setiap harinya, ya nggak sih? Iya. Kegalauannya bisa Yang tadinya tanah gambut berubah jadi tanah tandus, kemudian tumbuh-tumbuhan, terus jadi tanah gembur lagi. Gitu loh, maksudnya itu apa yang disebutnya? berevolusi. Berevolusi kan, bener kan? Nah, Iya berevolusi, tapi ya yang pasti di wilayah manapun kita harus tetap hati-hati. Terus untuk saat ini kan karena banyak bencana ya, nggak cuman virus COVID-19, tapi bencana alam yang Bencana nggak alam. pernah tahu. Kayak- Bahkan di awal tahun kan SJ 182 tuh, Iya, itu juga masuk bencana itu juga kan karena bencana, ya faktor kita cuaca nggak banyak yang tahu. Dan sekarang juga ada bencana gempa, tsunami di mana? Cina dan juga Jerman. Itu kan ramai banget ya di media sosial. Ya. Itu kita turut berduka dan prihatin dengan bencana yang ada Dan di luar juga negeri. jaga hati ya, tapi jaga juga ibadahnya. Jadi lebih ini religi ya. Religius. Stay safe. Dan video pertama, kok video sih berita ya? Berita terpopuler pertama di jpnn.com yang paling banyak dibaca, ada jutaan yang membaca tadi aku lihat di dashboardnya ya. Itu adalah berita tentang video Mali menghina Jokowi dan polisi dengan sebutan binatang viral di media sosial. Petugas gerak cepat. Kamu udah nonton belum videonya ini yang Mali menghina Jokowi yang Belum, aku tanya videonya Mali yang lucu-lucu gitu. Nah, itu beda lagi orang. Oh, salah server, maaf. Jadi di sini yang namanya Mali itu adalah seorang pria berumur 41 tahun, pria di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dia tuh jadi kayak I hate Jokowi. Aku benci Jokowi. Terus aku benci sama polisi yang ada di Indonesia dengan kata-kata binatang, ya ada semut, ada gajah, Betul. ada burung, Ayam gitu kan. Nah, ini kan termasuk kayak pelecehan kepala negara ya, Iya. atau ya nggak sopan lah. Terus kemudian si Mali ini dengan cepat ditangkap oleh Polda Jawa Timur. Ini ditangkap oleh Bapak siapa namanya Kombes Gatot Repli Handoko. Yes. Dan di sini Mali sudah ditangkap dan diinterogasi untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Tapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Iya, karena masih proses dalam- penyidikan masih terus berlangsung. Iya, masih dalam proses. Terus video Mali yang menghina Jokowi ini viral di media sosial. Jadi Anda pemain TikTok, Anda pemain Instagram, ada pemain Twitter. Kecuali Iyalah. pemain hati ya. Itu jagonya dia. Gue sih enggak, gue anak baik-baik ya. Tapi memang serba salah sih di Indonesia. Kita itu berpendapat. Mm-mm.
dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28. Kemerdekaan bersikap dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan dan tulisan dipelihara oleh negara, dilindungi negara. Tapi terhalang oleh Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE. Nah ini ada tumpang tindih nih kita kalau ngomongin hate speech. Ini kan maksudnya hate speech ya? Ini hate speech, tapi ini tidak ada dia mengomentari soal Jokowi, enggak loh, jadi kayak cuman bener pure menghina gitu loh. Pure menghina. Menghina, keluar kata-kata binatangnya gitu. Jadi bener-bener kayaknya udah terpendam kayak sejak awal. Ya, gitu. Nggak tahu apa salah Jokowi, apa salah Pak Polisi ya. Gabut kayaknya nih. PPKM bikin semua orang kayak mau menghina. Ya, dan dia dengan lantang tuh, saya tidak takut dengan Jokowi ataupun polisi di sini. Langsunglah diciduk. Tapi Rika punya solusi nggak sih buat orang yang kayak begini? Itu susah cuy. Itu tuh dari sini tuh. Lingkungan kali ya. Kadang kan orang, kita sebagai orang masyarakat biasa tuh gampang banget kalau mau ngomentarin pemerintahan Indonesia karena banyak ya, dengan tanpa mengikuti berita-berita yang sudah beredar gitu kan. Pasti dia nggak baca JPNN. Maksudnya misalkan PPKM darurat gini, gitu udah tuh dihujat habis-habisan. Nah, padahal nggak tahu nih usaha pemerintah apa kan. Dan biasanya gini nih, literasinya kurang. Ini benar-benar literasi masyarakat Indonesia itu kurang. Budaya membacanya sudah bagus, membaca ini aja, highlightnya aja. Tapi nggak dibaca lagi tuh ke bawahnya tuh. Jadi apa misalkan isinya, ya kan? Kemarin tuh beredar video atau foto YouTube dengan thumbnailnya yang bilang gini, kondisi mengenaskan Gibran Rakabuming Raka. Iya itu kan? kan? Iya betul. Padahal mah itu kelihatan banget, itu editan banget, yang dia ada Jokowi terus ada Gibrannya lagi tiduran kayak sakit parah gitu loh. Itu kan jelas-jelas kayak hoax ya sebenarnya ya. Itulah yang nggak boleh. Tapi kalau yang video ini nggak hoax kan, dia benar-benar mengucapkan secara lantang untuk menghina kepala negara. Cuman mungkin cara penyampaiannya. Protes boleh, tapi harus santun, harus tetap elegan dong. Kayak misalnya, kamu ada aturannya. Ya ampun, hari ini make up-nya glowing banget. Yes, glowing banget. Nggak tahu ini bocil-bocil. Ini ya, baby pink ya. Gitu. Bisa menghina yang lebih elegan aja gitu. Elegan banget itu. Dan pastinya kalau udah yang viral-viral kayak gini, menghina dan segala macam, Indonesia kan penuh drama. Iya, benar. Komentarnya pasti banyak. Iya, konten-konten drama laku coy, ketimbang konten-konten yang edukasi, konten-konten yang memberikan ilmu-ilmu lebih gitu kan. Sedih banget sih sebenarnya Indonesia. Nah, kita lihat komentarnya. Yes. Ada Yusran Safari. Gue sinis nih bacanya. Presiden dan polisi. Iya. Presiden dan polisi itu merupakan simbol pimpinan suatu bangsa. Begitupun dengan TNI atau aparat hukum dan lainnya yang disumpah untuk menegakkan ketidakadilan. Merupakan garda terdepan yang mesti kita akui keberadaannya sebagai pengatur suatu negeri. Jadi, kalau ada masyarakat yang tidak puas akan kinerjanya, sampaikanlah dengan etika yang baik, jangan sampai berakhir di sel penjara, memelas, minta maaf, dan akhirnya termehek-mehek masuk program TV. Tapi bijak banget sih, ini serius. Iya ya. Pertama itu kita harus memang komentarin yang pedas dulu. Ini kan kalau udah ditangkap, udah di penjara, baru saya minta maaf. Tapi kan kebanyakan gitu, makanya kan kalau saya menyesali perbuatan saya. Kalau netizen itu sudah hafal, dia pasti komentarnya begini. Kalau ada video-video yang kurang mengenakan tuh komentarnya gini: kita tunggu klarifikasinya, kita tunggu minta maafnya, kita tunggu dibebaskannya atau perdamaiannya. Biasanya kasus-kasus pelakor atau apa gitu. Pelakor? Enggak, kita lagi ngomongin yang lain nih. Maaf nih, kita Mirzani udah tadi nomor sekian. Gitu. Nggak sih, kasus-kasus yang kayak so arogan yang kayak dulu kasus perawat kayak gitu-gitu loh. Akhirnya kan dia minta maaf terus di penjara sih. Iya, padahal mah minta izin aja daripada pilih minta izin kan minta maaf. Minta maaf lah. Biar kayak bapak-bapak gitu kan. Nah, komentar selanjutnya dari Abi Aldiansyah. Umi. Ada COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia aja. Oh betul, karena 160 negara di dunia kami rakyat kecil memang menderita, tapi bukan berarti menghina sesuka hati. Apa gunanya agama kalau akhlak kita menjadi rusak dan bobrok? Kok bagus-bagus ya komentarnya? Bagus-bagus ya? Iya bener. Bangga loh, JPNN tuh dibaca oleh orang-orang yang open minded gitu. Terima kasih Mas Abi. Abi, dosa dari Umi. Iya, karena kan ya namanya pandemi,
di hampir di semua negara ya. Dan bikin stres juga, bikin orang udah banyak lah yang ngaku stres, tapi emang bikin stres sih, apalagi PPKM gitu kan, memaksa kita untuk tetap di rumah. Tapi kan kita harus kompak coy. Kalau kita satunya mageran di rumah, udah bener menjalani aturan PPKM, ada temen yang lagi swafoto, lagi beramai-ramai gitu kan, jadinya gemes, nggak berakhir-berakhir juga. Dan seserba salah itu sih untuk tahun 2021 ini. Aduh, padahal 2020 tuh kayak udah hilang gitu dari kalender. 2021 akankah hilang juga dari kalender Anda ya, dari kalender yang udah duduk, berdiri, rebahan segala macem, itu nggak ngerti lagi. Sampai ada yang bisa bikin video head speech kayak gini. Bukan masalah agama juga sih sebenarnya, Lebih ke ya jadi pilih lingkungan juga sih. good looking atau good attitude. Attitude lah. Good attitude bakalan bikin kamu good looking, tapi good looking belum tentu bikin kamu good attitude. Ya jangan lupa tetap glowing selama PPKM. Itulah tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com pekan ini ya. Ya, dan tentunya komentar-komentarnya sebenarnya nggak cuma tadi 2 aja, ada 2 juta komentar. Tapi nggak mungkin kan kita sebutin 2 jutanya, capek juga. Baca sendiri aja langsung di jpnn.com-nya Yeah. ya. Itu banyak komentar di bawahnya. Dan tentunya terima kasih buat netizen semua yang sudah membaca jpnn.com dan juga like, comment, dan subscribe, juga share video ini untuk ngasih tahu ke teman kamu berita-berita terupdate di jpnn.com. Gue Tika Biantoro. Devina Putri. Sampai jumpa di reaction minggu depan. Ada cerita di balik berita.